Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat Ustazah. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi hitung campuran bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. 2. Melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah. 3. Melakukan operasi campuran bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau bilangan yang berada di sebelah kanan garis bilangan. Oke, kita bahas yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Dalam operasi ini ada aturan yang harus antum kerjakan. Yang pertama, kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua, urutan pengerjaan soal dimulai dari kiri. Nah, jika penjumlahan dan pengurangan dalam satu soal, maka urut yang paling kirilah yang kita kerjakan. Oke, kita lihat contoh soal. 1. Ada penjumlahan dan pengurangan. Yang mana yang akan kita kerjakan yang pertama kali? Ya benar, tanda tambah. Kenapa? Karena tambah merupakan urut yang paling kiri. Nah, berapa? 5.674 ditambah 4.570, hasilnya 10.244 dikurang 2.640. Hasil akhir adalah 7.604. Bagaimana anak-anak Ustazah? Paham? Alhamdulillah. Kita lanjut contoh berikutnya. Ada kurung, ada kurang. Yang mana yang akan kita kerjakan, nak? Ya benar, adalah tanda kurung. Kenapa? Karena kurung merupakan urutan yang pertama kali wajib kita kerjakan. Berapa? 1.250 ditambah 2.340, ya 3.590. Maka 5.000 dikurang 3.590, hasil akhir adalah 1.410. Bagaimana anak-anak Ustazah? Paham kan? Yuk kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita pelajari operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Di sini juga ada aturan yang antum harus perhatikan. Sama, yang pertama, kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Yang kedua, urutan pengerjaan soal dimulai dari kiri. Nah, pada perkalian dan pembagian, jika terdapat dalam satu soal, maka urutan operasi yang kirilah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk memantapkan, mari kita lihat contoh Ustazah. Yang pertama, ada kali, ada bagi. Karena tidak ada tanda kurung, yang manakah yang akan kita kerjakan di sini, nak? Ya benar, adalah perkalian. Kenapa perkalian? Karena perkalian urut paling kiri. Berapa? 350 dikali 10, 3.500 dibagi dengan 70. Hasilnya adalah 50. Paham ya, nak? Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, ada kali dan ada kurung. Nah, di sini yang mana yang akan kita kerjakan yang pertama kali? Ya benar, adalah kurung. Kenapa? Karena operasi kurung wajib kita kerjakan pertama kali. Berapa? 120 dibagi 30, ya hasilnya 4. Maka 75 dikali 4 adalah 300. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut, nak. Oke, bagian berikutnya operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, aturan yang dikerjakan tidak jauh beda atau sama dengan aturan sebelumnya. Yang pertama, kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Jika dalam operasi ini ada tanda kurung, maka tanda kurung wajib kita kerjakan pertama kali. Yang kedua, operasi perkalian atau pembagian. Jika kita temukan
operasi perkalian dan pembagian, maka ini wajib nomor 2 kita kerjakan setelah kita mengerjakan tanda kurung. Nah, yang ketiga aturannya operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini adalah operasi terakhir yang kita kerjakan. Aturan yang keempat, urutan pengerjaan soal dimulai dari kiri. Nah, dalam soal ini, dalam soal hitung campuran ini, jika terdapat perkalian dan pembagian dalam suatu soal, maka urut yang paling kiri kita kerjakan. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Dalam suatu soal jika terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka urut yang paling kiri yang kita kerjakan. Nah, untuk memudahkan antum, lihat tabel ustazah, ingat ku kabataku. Ku kurung, ka kali, ba bagi, ta tambah, ku kurang. Ku yang pertama kurung itu nomor 1 kuat. Kaba kali bagi itu nomor 2 kuat. Taku tambah kurang itu nomor 3 kuat. Ingat ini ya nak, ingat. Oke, untuk memantapkan kita lihat contoh ustazah. Soal yang pertama, perhatikan ada tambah dan bagi. Kira-kira yang mana nak yang akan kita kerjakan di sini? Ya benar, adalah pembagian. Kenapa? Karena pembagian lebih kuat dari penjumlahan. Berapa? 2400 dibagi 120. Ya, hasilnya sama dengan 20. Maka hasil akhir adalah 120. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah mulai paham? Alhamdulillah. Kita lanjut contoh berikutnya. Perhatikan ada tambah, ada kali dan kurung. Yang mana nak yang pertama kita kerjakan di sini? Ya benar, adalah tanda kurung. Karena kurung nomor 1 kuat. Berapa? 750 dibagi 30. Ya, hasilnya adalah 25. Perhatikan lagi, ada tanda tambah dan kali. Kira-kira yang mana yang akan kita kerjakan ini? Oke, jawab. Ya, kita kerjakan perkalian karena perkalian lebih kuat dari penjumlahan. Berapa? 40 kali 25 itu 1000. Maka hasil akhir adalah 15 tambah 1000 sama dengan 1015. Ya, kita lanjut contoh ketiga. Nah, di sini ada kurung, tambah, bagi, kali. Yang mana nak yang akan kita kerjakan? Yang pertama kali. Ya benar, adalah tanda kurung karena kurung nomor 1 kuat. Berapa? 225 ditambah 125, hasilnya adalah 350. Kita perhatikan lagi, ada tambah, ada bagi, ada kali. Yang manakah di sini akan kita kerjakan berikutnya? Ya benar, adalah pembagian. Berapa? 150 dibagi 15 itu hasilnya 10. Maka 350 ditambah 10 dikali 4. Nah, di sini ada tambah dan kali. Yang mana yang akan kita kerjakan berikutnya? Ya benar, perkalian. Berapa? 10 dikali 4. 10 dikali 4 itu 40. Maka 350 ditambah 40 hasilnya adalah 390. Bagaimana anak-anak ustazah? Paham? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai materi kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak ustazah. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.